Oke. Oke, Sandi, apa nih yang bisa kita diskusikan? Terkait CV ada yang masih bingung nggak? Iya, terutama CV saya Pak, saat saya melamar di aplikasi seperti LinkedIn, lalu Jobstreet di mana aja gitu ya Pak. Jadi kendalanya mungkin CV saya yang apa kurang upgrade, nggak fresh atau eh, saya nggak tahu juga sih Pak kekurangan dari CV saya. Tapi tentunya yang saya bisa perbaiki dari CV saya sekarang kan harus ini ya Pak, RTS. eh iya PDF udah saya buat, lalu juga dari body emailnya udah saya bikin secantik mungkin gitu ya Pak ya. Tapi itu lagi mungkin karena saya terlalu banyak email-email, jadi nggak terbaca gitu Pak di emailnya. Jadi spam sendiri setelah saya mengirim email saya ke CV email perusahaan. Jadi terus terkendalanya di jatuhnya di spam. Terus saya pikir apa tidak ada yang memanggil saya untuk interview, tapi saya masih terus positif thinking aja sih Pak. Gitu. Oke, aku jawab dulu ya. Ya, Sebelumnya aku mau nanya gitu. ya. Jadi, kamu rata-rata per hari ngirim lamaran bisa sampai berapa, Sen? Pernah kamu hitung nggak? Oh, yang saya cocok dengan skill saya ya Pak, kadang 6 atau 7 gitu Pak. Tapi nggak Oke, mungkin dari itu sih Pak. oke. Terus dari yang kamu cocok itu, kamu ngirimnya lewat platform apa? Kamu Saya ngirimnya lewat ngirimnya platform. lewat platform LinkedIn, Jobstreet, lalu kadang Indeed juga Pak. Ya, Terus kita lulus ada juga Pak. oke. Dari platform sama dari email, lebih banyak kamu ngirimnya lewat apa? Lewat email sih Pak. Email. Kadang ya, iya Lebih lewat banyak. email. Kira-kira deh kamu bayangin sebulan terakhir atau 2 minggu terakhir, 1 minggu terakhir. Kira-kira kalau dibayangin ya, jumlah lamaran yang kamu kirim lewat Jobstreet plus LinkedIn plus kita lulus itu plus apa tadi sama email itu lebih banyak Iya, mana? lebih banyak yang kirim lewat email Pak saya. Email ya. Iya. Oke. Terus sejauh ini CV yang kamu kirim ke aku itu dia udah pernah sempat lolos ke tahap apa gitu nggak? Atau memang belum? Eh, cuman interview pertama aja Pak, face to face. Interview HR ya berarti ya. Oh, iya HR. Jadi Oke. untuk selanjutnya tunggu kabar terus gitu. Oh, jadi beberapa Heeh. kali lolos interview tapi kebanyakan Banyak kan eh, tunggu panggilan lagi atau kabar lagi. tunggu kabar lagi. Pada Itu saat kan disampaikan kabar lagi, itu kira-kira nggak ada gimana? kabar lagi Pak, nggak ada panggilan, nggak ada telepon lagi gitu. Oh, nggak ada kabar lagi ya. Terus pada saat nggak ada kabar lagi itu, kamu udah coba follow up nggak? Misalkan nih, biasanya kan kalau kabar itu Heeh. kan nunggu 2 minggu. Nah, oh ini misalkan hari ini tuh, oh hari ini udah 2 minggu nih, kok nggak ada kabar ya gitu. Terus kamu coba menghubungi lewat email atau lewat chat, lewat LinkedIn ke HR-nya, Ya, ke rekruternya nggak? itu dia Pak. Saya jadi pesimis ya. Oh mungkin saya emang nggak diterima kali banyak kandidatnya. Terus juga pihak HRD mungkin banyak seleksi orang juga. Terus saya sih biasa eh, saya hirauin aja Pak gitu. Ah mungkin saya nggak berani untuk tanya lagi gitu kalau balik. Saya udah yakin mungkin nggak diterima gitu sih Pak. Oke, aku jawab Heeh. satu-satu ya. Ini Ya. adalah kalimat yang paling sering aku ucapkan kalau kamu nonton video-video sharing sama teman-teman yang lain yang udah aku upload di YouTube bahwa CV Mm. itu harus benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Benar cara membuatnya itu termasuk penentuan mau pakai desain atau sistem ATS gitu ya, yang nggak ada Mm. desain-desainnya itu gitu ya CV-nya. Kemudian info apa aja yang dituliskan, bagaimana menyusunnya gitu itu adalah benar cara bikinnya atau yang benar cara memakainya. Jadi yang udah dibikin dengan benar ini, gimana cara ngirimnya lewat email, lewat platform A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi harus dua-duanya ini. Kendala akan muncul, biasanya akan ada 3 kemungkinan.
Jadi CV-mu ini udah kamu tulis dengan baik dan benar, udah benar gitu ya. Disusun dengan dokumen lain misalkan dijadikan satu file PDF dengan benar. Tapi kaidah penggunaan ininya masih salah. Kamu ngirim lewat LinkedIn, tapi LinkedIn-mu masih kosong, teman cuma dikit, info nggak banyak, gitu-gitu. Atau misalkan Iya, kamu Pak. ngirim lewat email, ternyata kaidah penulisan lamaran melalui email masih banyak yang ke-skip dan lain-lain gitu. Nah, ini harus imbang. Itu kemungkinan nomor satu. Ada yang nomor dua. Hmm. Kamu tahu cara ngirim email yang baik dan benar gimana ya, cara ngirim lamaran lewat tadi kamu sebut ada Jobstreet, ada LinkedIn dan lain-lain itu gimana cara yang benar. Tapi CV dan dokumen lain yang kamu siapkan ini masih banyak kekurangan atau bahkan salah. Misalkan ada Oh, typo, iya. kamu nggak sadar, desainnya terlalu rame, jadi jatuhnya malah norak gitu. Bukan gara-gara noraknya sih, lebih kayak kok desainnya itu lebih menonjol daripada infonya. Jadi CV-nya kurang informatif gitu ya. Info-info penting nggak kamu masukin. Kamu punya pengalaman magang, punya pengalaman training, itu lupa nggak dimasukin. Tapi hobi itu malah masuk, moto hidup malah masuk gitu-gitu. Jadi salah prioritas info dan lain-lain. Jadi ininya bener, ininya yang salah gitu. Bisa juga dua-duanya masih kurang optimal gitu. Nah, Hmm. benar cara bikin dan cara pakai. Nah, cara pakai ini termasuk ya apa misalkan intensitas mengirim lamarannya juga gitu. Kan kamu kan baru join ya di grup WA ya gitu. Teman-teman di grup WA itu Iya. lumayan banyak ya kan, suka aku tanyain satu gitu. Rata-rata tuh bisa 20 sampai 30 lamaran loh per hari gitu. Gitu. Oh, iya, Ini iya. hubungannya ada yang sesuai dengan jurusannya, ada yang enggak. Ini aku ngomongin 20 sampai 30 ini adalah teman-teman yang apa ya, mau sesuai jurusan atau enggak itu bisa sampai angka segitu. Terus misalkan kamu tanya, kok banyak banget sih Kak, bisa sampai 20 itu caranya gimana gitu ya. Gitu. Sekarang Iya, coba Pak. bayangin, tadi kamu ngomong ya, LinkedIn, kita lulus ya kalau nggak salah ya. Terus habis Iya, itu Pak. Jobstreet, Joksit. Heeh. terus mungkin ada dari grup WA aku nih. Terus Iya. habis itu mungkin ada lagi lewat website mungkin gitu. In, Aku nggak Indet ada sih, Pak. apa? Indet. Indeed ya, Indeed tuh 5 ya, Iya, berarti 5 ya nih Indet. ya, ada 5. Tadi aku ngomong angka 20. 20 dibagi 5 berapa? 4 gitu. Coba bayangin, LinkedIn itu lokernya sebanyak itu, masa iya sih nyari minimum 4 yang sesuai dengan kamu sama sekali nggak ada gitu. Sekarang coba dibayangin, kamu tadi bilang kurang dari 10, ya kan, perharinya, cuma 6 atau 7. Iya, Pak. Ini, yang kamu pakai ini ada 5 tadi. Masa iya sih rata-rata cuma 1 koma nggak sampai 2, ya kan? Masa iya sih di job street yang seluas itu, cuma ada 2 yang cocok? Masa iya sih di LinkedIn yang seluas itu, rekruter HRD itu ada di sana semua? Masa iya cuma 2 gitu? Barangkali tadi masing-masing platform tadi belum kamu optimalkan. Sehingga tempat yang Iya, Pak. luas ya, kamu baru dapatnya dikit. Ibaratnya kamu datang ke mall, baru masuk ke lobby doang. Ini ada apa sih? Terus kamu pulang, nggak lengkap gitu. Padahal kamu belum explore ke dalam gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Belum Hmm. turun sampai bawah, sampai ke atas ada apa gitu. Jadi belum banyak tereksplor. Nah, ini yang harusnya kamu coba gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana penggunaannya secara umum. Yang selanjutnya adalah karena tadi kamu bilang bahwa daripada lewat platform, lebih banyak yang aku kirim itu adalah yang lewat email. Sehingga gitu ya, kamu cek ulang mulai dari cara-cara ngirimnya. Nanti sesi detail ya aku akan jelaskan. Tapi intinya adalah dari isi dokumennya dulu. CV kamu yang aku lihat tadi sekilas itu kan pakai CV desain atau kreatif ya gitu. Jadi bukan yang ATS Iya, friendly Pak. gitu kan. Benar. Nah, itu menurutku itu oke-oke aja sih kalau mau pakai desain gitu. Paling nanti ada beberapa informasi yang ingin aku jelasin di sana gitu. Nah, aku nanya dong, contoh kayak begini, contoh simple nih misalkan. Kamu sekarang ada di kota mana? Di Jakarta, Pak. Ada Jakarta ya. Kamu nyari Ya, kerjaan di Jakarta atau di daerah lain? Fokusnya di sekarang Jakarta, sekitar Pak. Jabodetabek kan ya. Fokusnya Ibaratnya tetap nyarinya Jakarta. sekitar Jakarta ya, gitu. Nah, Iya. ini pokoknya nanti kita harus ngelihat kalau kita sudah kirim lewat email, terus masih belum ada panggilan, terus pokoknya udah benar gitu ya. Kita harus lihat CV itu dilihat ulang gitu. Maksudnya detailnya tuh kayak gini. Misal contoh yang beberapa kali kejadian misalkan ya gitu.
lokasi katakanlah kamu di Jakarta, kemudian cari lokernya di Jakarta. Yang ditulis di CV kan ada info pribadi. Info pribadi itu termasuk ada mungkin ada tempat tanggal lahir, ada alamat domisili. Nah, beberapa case itu teman-teman itu nulis alamatnya itu alamat kampung halaman, bukan alamat Jakarta. Padahal lowongan-lowongan yang dilamar itu ada di sekitar sini. Jadi gini, ada lowongan yang, ini aku mengasih contoh info pribadi aja ya, yang lain nanti aku jelasin. Gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang akan cukup mempertimbangkan masalah domisili atau kamu ada di mana. Gitu. Nah, nanti dicek lagi di CV kamu misalkan, atau mungkin ada analoginya begini gitu ya, misalkan. Aku sekarang kan tinggal di Jakarta. Oh, ternyata kota yang aku tulis di CV itu adalah kota di mana aku kuliah, padahal aku kuliah katakanlah di Aceh atau di Medan gitu. Atau aku lagi di Manado nih, atau ini tuh masih alamat kosanku yang dulu waktu ke zaman kuliah, atau malah ini kampung halaman, kampungku tuh ada di sana gitu. Hal-hal yang semacam ini yang akhirnya untuk beberapa lowongan pekerjaan itu akan berpengaruh. Kan aku belum tahu nih jenis kerjaan semacam apa yang kamu incar gitu. Ada beberapa pekerjaan yang mengabaikan kamu tuh domisilinya di mana. Yang penting kamu bisa ke sini, kamu mau ditempatin di sini atau tempatin seluruh Indonesia. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang-orang yang gitu ya, domisilinya nggak jauh dari penyedia loker ini gitu. Jadi yang ngasih info loker tuh perusahaan di Jakarta. Nah, aku pengen tahu nih orang ini juga ada di Jakarta dan sekitarnya gitu. Tapi di alamat jangan-jangan kamu nulisnya daerah lain. Kenapa? Mungkin ada beberapa pertimbangan, antara lain misalkan pekerjaan ini hubungannya sama lapangan, menawarkan sesuatu, mengunjungi sesuatu di lapangan. Ya kalau kamu nggak familiar sama tempatnya, gimana kamu tahu gitu kan cara jualan ini di sini di mana. Kebanyakan waktu kamu habis di jalan bukan untuk macet-macetan, tapi ngelihat Google Maps karena nggak hafal jalan gitu kan. Terus faktor masalah tempat tinggal juga, misalkan soal retensi karyawan gitu. Banyak kan orang kan suka ya namanya dapat kerja yang nggak jauh dari tempat tinggal, ya nggak sih gitu. Iya, Ya benar. kan? Nah, misalkan sekarang ada 2 orang hebat nih yang posisinya untuk penempatan di Jakarta. Yang satu tinggalnya di Jakarta, yang satu tinggalnya di Surabaya misalkan gitu. Nah, kira-kira gimana dari sisi retensi? Apalagi dia perempuan. Perempuan nanti ada faktor family-nya kalau dia ada rencana ke depan gitu-gitu. Wah, jangan-jangan dia nanti kalau udah married langsung pindah nih, atau jangan-jangan dia gitu-gitu loh. Retensi karyawan itu salah satu caranya itu juga bisa ditanggulangi dengan cara nyari dari yang daerah situ aja. Harapannya kalau nyari orang dekat situ kan berarti kan kantor sama rumah nggak terlalu jauh gitu-gitu. Nah, ini contoh aja sih gitu. Jadi kita harus ngelihat yang ditulis di CV itu sedetail itu sampean gitu. Sampai sedetail itu kalau kita ngomongin bahwa CV yang aku tulis tuh udah bener sih. Cuman kok aku kirim lewat email kok nggak banyak yang nyangkut. Jadi bisa dari detailnya itu yang dicek sama frekuensinya, intensitasnya mungkin kurang banyak kali gitu. Jadi nggak ada panggilan itu bukan berarti tidak dipanggil ya, mungkin masih dalam antrean pemrosesan gitu. Misalkan belum mulai diproses sebelum proses rekrutmen ditutup gitu-gitu, ya kan? Itu masih ada. Jadi harus 2 hal ini kamu cek gitu. Aku belum tahu ya, nanti kita bahas sambil buka CV-mu ya. Kira-kira tuh masalahnya tuh di detailnya itu ada yang miss gitu, atau di cara mengirimnya itu, cara memakainya gitu. Oke ya, 2 itu dulu ya. Tuh. Terus yang harus dilakukan lagi yang selanjutnya yang sifatnya general adalah pekerjaan itu mungkin akan datang dengan 2 cara. Pertama itu dengan cara melamar. Yang 2 itu dengan cara ditawari. Gitu. Ya kan? Nah, melamar ini cara aktif, ditawari itu cara pasif. Baiknya mungkin kalau kamu nanti belum nyobain, coba pakai cara pasif juga gitu. Karena kan kita namanya usaha ya gitu. Jadi kita berusaha menemukan perusahaan dengan posisi yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita juga berusaha melakukan sesuatu biar perusahaan-perusahaan ini tahu ada orang kayak saya loh, ya gitu. Caranya apa? Ya itu tadi branding. Gimana cara branding paling gampang? Ya di sosmed.
gitu. Kamu punya sosial media apa yang aktif, misalkan Instagram, terus misalkan LinkedIn gitu kan. Rutin aja bikin postingan di LinkedIn, connect ke rekan-rekan baru. Karena kamu job seeker, coba kamu connect ke rekruter-rekruter yang ada di banyak perusahaan yang ada di lokasinya di Jakarta, connect ke user, mulai bangun relasi, bangun komunikasi yang baik, terus mulai bertanya, nggak apa-apa ngechat duluan gitu. Kamu sama aku nih contohnya, kan aku yang ngechat kamu duluan kan kalau kamu ingat gitu. Gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, bangun gitu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini, terima kasih sudah menerima koneksi pertemanan saya, misalkan gitu. Gitu. Mohon informasi apabila saya ingin atau di mana saya dapat memperoleh update informasi lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak gitu. Boleh. Di mana saya harus memantau atau di mana saya dapat memperoleh informasi terkait informasi update lowongan pekerjaan yang sedang tersedia di perusahaan Bapak atau Ibu gitu misalkan. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu. Nanti akhirnya mungkin kamu akan dikasih tahu silahkan kunjungi website ini, silahkan follow official IG-nya perusahaan ini gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa kamu udah nanya. Makin banyak kamu berkomunikasi sama orang, kemampuan komunikasimu itu akan terasah. Entah disadari atau tidak, nanti akan terasah dan akan bagus sendiri gitu. Nah, yang tinggal kamu lakukan tinggal menjalin hubungan itu dengan baik. Makin banyak kenalan HR, nanti kalau kamu connect atau follow di LinkedIn misalkan, itu nanti di beranda kamu di halaman homepage kamu itu akan banyak infoloker tuh yang berkeliaran gitu ya. Gitu. Makin banyak infoloker yang ada kan ibaratnya milihnya lebih gampang gitu. Gitu kan. Terus sambil tadi bikin postingan rutin ini itu. Jadi aktif ngelamar ya, terus kemungkinan ditawari tetap ada gitu. Jadi optimasi jangan cuma CV, paling gampang sosmed yang LinkedIn gitu. Nah itu adalah hal-hal umum yang mungkin bisa kamu coba dulu ya. Karena aku curiganya itu adalah satu ada sesuatu yang kurang tepat di detail CV, dua di cara pakainya, di tiga dengan cara brandingnya gitu sih Sen. Oke, nanti detailnya gimana di Iya, sesi baik. detail aja. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ya, kamu masih bingung soal CV atau soal ini deh, tadi kan kamu ada interview itu tadi ya, aku coba jelasin Iya, Pak. lagi Sen. Jadi gini ya, pada saat kita selesai melakukan suatu tes interview, oke, misalkan selesai Iya. itu dalam arti kita tuh masih hadir di tempat, entah itu kita online atau kita walk in mendatangi perusahaannya gitu ya, pastikan kamu sudah mendapatkan informasi gimana caranya gitu ya, memfollow up dan memperoleh info hasil tes ini. Misalkan udah disampaikan, baik Bu Sandy, interview pada hari ini sudah selesai, nanti mohon ditunggu akan kami kabari segera. Kami kabari segera ini kan nggak ada ukuran pastinya, gitu. Iya. Kamu langsung tanya, nggak apa-apa, mohon informasi Bu. Biasanya hasil tes seperti ini itu keluar dalam waktu berapa hari ya Bu? Misalkan jawab, biasanya mohon ditunggu sampai 2 minggu ya, gitu. Atau 14 hari kerja ya, gitu. Ya udah, sampaikan, baik Bu, terima kasih informasinya. Mohon izin untuk follow up nanti gitu. Mohon izin untuk follow up 2 minggu ke depan apabila selama 2 minggu itu saya belum memperoleh informasi dari perusahaan ini gitu. Nggak apa-apa sampaikan gitu. Toh kalau kamu udah nggak sengaja kelewat nih ngomong itu, hitung aja dari kamu habis tes tambah 14 hari itu berapa kan? Oh hari ini nih udah tepat nih 14 hari ya. Boleh hari ini atau boleh besok pagi gitu. Boleh. Kirim email saja. Perkenal entah WA terserah ya. Nanti kamu undangannya tuh lewat WA atau lewat email. Yang kamu akhirnya bisa mengirimkan pesan ke mereka tuh lewat apa? Ke rekruternya ya gitu ya. Misalkan Iya. selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal ini mengikuti tes interview ini sebagai ini di PT ini gitu. Mohon informasi terkait dengan hasil rekrutmennya bagaimana ya Pak gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Dah kirim. Mau dibales, mau nggak dibales nggak apa-apa. Mau kamu bahkan kamu belum izin waktu itu untuk follow up, kamu menanyakan gitu juga boleh gitu. Kan nanti aku dicuekin nggak apa-apa, porsi kamu itu mikirin porsimu sebagai pelamar. Menanyakan itu porsimu, menjawab itu terserah mereka gitu. Jadi kamu pikirin porsimu. Kalau dicuekin ya sudah gitu. Ya kan? Yang kedua, kalau mereka menjawab, mohon maaf, terima kasih atas ketertarikan Anda untuk bergabung di perusahaan ini, namun mohon maaf kami belum bisa melanjutkan proses rekrutmennya gitu. Semoga Anda dapat, misalkan kita didoain gitu kan.
Ya udah kamu balas lagi. Terima kasih atas update-nya. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Dah, gitu. Jadi kamu punya komunikasi yang baik. Tidak jarang orang yang gara-gara berkomunikasi dengan baik tuh diberikan update info lagi atau bahkan kesempatan lagi loh gitu. Udah banyak teman-teman yang sharing kayak gitu sih. Jadi itu bisa dilakukan gitu kan. Gitu. Jadi Oh, ibaratnya berarti apa? ya, Jangan Pak. buru-buru nyimpulin 2 minggu nggak dikabarin, berarti udah nggak ada hal yang bisa dilakuin. Jangan pasif ya gitu. Ya, berarti nggak apa-apa ya Pak kalau kita inisiatif bertanya kalau balik lagi ya Pak Lo ya nggak setelah apa-apa. 14 hari kerja Lo itu. ya nggak apa-apa aja, nggak apa-apa banget gitu. Gitu, itu. Karena itu memang semacam Mau itu. direspon baik atau buruknya nanti Nggak usah dipikirin. urusan Itu bukan porsimu. Pikirin porsimu gitu. Gitu. Kamu kan mengirimkan email itu kan mengawali komunikasi dengan baik. Melamar kerja itu kan kamu kan mengawali komunikasi dengan baik kan. Kita kan nggak ada keperluan nih sama kamu nih, ya kan? Tiba-tiba kamu nge-email, berarti kan kamu kan ibaratnya di awal memulai komunikasi dengan baik, sehingga apa? Mau diterima nggak keterima, endingnya juga harus baik, baik. gitu. Tunjukkan kalau kamu mampu berkomunikasi dengan baik, gitu. Tapi kan perusahaan ada yang begini-begini, saya di PHP gini gitu, nggak usah mikirin itu, capek nanti, gitu. Iya. Nanti kepikiran itu Jadi capek. overthinking semua Pak jadinya. Ya nggak usah mikirin yang bukan, makanya overthinking itu kebanyakan kamu mikirin yang bukan porsimu. Bahkan kalau itu porsimu, itu porsi yang akan datang, gitu loh. Yang kamu pikir itu kamu harus ngapain sekarang. Gak usah mikirin, tapi kan jangan-jangan nanti kan bisa gitu, capek sendiri nanti serius. Gitu. Begitu kamu udah ngelakuin porsimu ya sudah gitu. Dicuekin ya sudah gitu. Yang penting kamu coba ngirim lamaran dengan intensitas yang dijaga ya. Jangan hari ini ngirim banyak, besok enggak, besok satu, besok banyak banget, besok enggak lagi, jangan gitu. Bikin rata dulu aja, seret gitu. Ditarget gitu. Aku pribadi biasanya Berarti kalau harus dulu aktif ya Pak ya. aku target itu. Ibaratnya gini loh. Kamu kan punya angka pasti ya. Angka pasti itu apa sih? Saya pasti punya 24 jam sehari, ya enggak? Itu kan angka Iya. pasti yang kamu punya kan? Saya punya angka pasti 24 jam per hari. Ya sudah, coba sekarang kamu konsisten bikin pergerakan yang pasti juga. Gitu. Saya pokoknya sehari harus ngirim lamaran, katakanlah 10. Sebelum ngirim 10 lamaran, saya nggak tidur gitu. Coba komit sama dirimu sendiri gitu. Jadi kamu tentukan angka target sendiri, coba kamu kejar gitu. Setelah 1 minggu misalkan, ternyata 10 lamaran tuh aku masih banyak waktu sisa ya. Aku lebih banyak santai-santainya. Ya oke, aku naikin. Minggu kedua 20 deh gitu. Nah itu gitu. Kalau kamu sumber info lokernya banyak, ngirim di atas 10 tuh gampang banget. Karena kita channel itu platform tuh ada banyak, info loker tuh ada di mana-mana. Ada loker yang ada di website tapi nggak ada di LinkedIn. Ada yang ada di LinkedIn nggak ada di Jobstreet. Ada yang nggak ada di Jobstreet, ada di Instagramnya perusahaan gitu. Jadi masing-masing channel itu unik. Nah tugasmu tuh tadi menemukan perusahaan-perusahaan itu dengan posisi-posisi yang sesuai, atau berusaha agar mereka tuh tahu ada orang sehebat kamu gitu. Harus kayak begitu pergerakannya. Gitu. Coba dicek ulang, kamu 24 jammu tuh waktu tidurmu berapa jam, dikurangi waktu, mungkin kamu di rumah beres-beres rumah pagi, siang, sore, malam tuh berapa, dikurangi waktu me time, mungkin nongkrong, main, nonton drakor kayak atau apapun berapa. Akhirnya kan kamu punya waktu yang bisa optimal kan, nah itu dioptimalin gitu. Jangan-jangan kamu kebanyakan waktu di situ, waktu nggak jelasnya gitu-gitu. Itu masing-masing orang beda-beda tuh. Gitu. Oke. Nah, itu adalah gambaran general hal-hal yang harus kamu lakukan. Nanti kalau lupa, Tapi Pak, videonya nanti aku upload. Kenapa? seandainya kan saya udah per hari misalnya saya udah aktif ya Pak. Jadi saya udah komit dengan diri saya sendiri gitu. Lalu kalau saya mengirim email ke perusahaannya itu ketika malam hari itu Pak, apakah akan direspon baik apa gimana ya Pak tentang mengenai waktu sih Pak Mantap ya. di malam Pertanyaan. hari. Oke, jadi gini. Banyak yang bilang bahwa ngirim lamaran itu cukup pagi jam sekian Ya, dan sore jam sekian. Alasannya HR itu iya. akan membuka di jam segitu. Itu benar ya, tapi tidak benar dalam arti seutuhnya, belum tepat seutuhnya. Kalimat lengkapnya itu gini, Sen. Mengirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik.
ulang ya. Ngirim lamaran Ya. kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang artinya bukan ngirim lamaran cuma di jam kerja, di luar jam kerja itu dibiarin aja, bukan gitu. Tapi di jam kerja pagi sampai sore, silahkan kirim lamaran dengan intensitas tinggi. Gitu. Ya, Pak. Jadi kalau kamu sehari bisa 10, itu 10-10-nya kalau bisa di jam kerja. Tapi di luar jam itu gimana? Jam setengah 6 kamu lihat dapat loker bagus, ya udah kirim aja gitu. Karena nanti akan ada bayaran dari setiap penundaan gitu. Kalau di saat misalkan Jumat sore, kamu dapat loker Jumat jam 6 sore gitu. Set. Terus kamu nunggu, aduh, jam kerja ada, besok Senin gitu. Banyak teman-teman Iya, yang Pak. sharing kayak Senin aku kirim ternyata emailnya udah nggak nerima email Kak Iya, gitu. udah penuh. Nah kayak gitu Jadi, kayak gitu. Nah kan, nah itu adalah bayaran dari setiap penundaan tuh itu. Iya Kak itu ada QR code-nya nggak bisa diakses sekarang udah ditutup sementara gitu. Nah ya itu loh, itulah ada bayaran-bayaran dari nggak menutup, penundaan. menutup kemungkinan juga ya, Pak. Iya gitu, nggak masalah kok gitu, karena kan tetap sopan gitu, nggak bakal yang gimana-gimana. Tadi tetap balik ya, fokusnya tuh di jam kerja dioptimalkan gitu. Nggak ada jaminan kok HR malam tuh nggak ada yang buka email gitu. Di kantor-kantorku aja, aku sering lihat HR lembur dia sampai ngejar karena kan ditarget ya. Pokoknya sekian hari lagi ada sekian orang kualifikasinya begini untuk posisi ini misal kayak gitu kan itu kan KPI-nya recruiter juga gitu gitu jadi ya tadi biar segera selesai biasanya kan semacam itu gitu jadi tadi ya kalimat utama jadi kalau ada yang ngasih kamu masukan saya kirimnya jam sekian sampai jam sekian sama jam sekian itu benar gitu tapi bukan benar seutuhnya ya gitu karena mereka mendefinisikan jam sekian sampai jam sekian itu juga masih masih masuk dari kalimat lengkapku barusan kan Iya, jam Pak. jam kapanpun itu baik di jam kerja lebih baik mereka cuma memakai jam kerja ya sudah itu benar gitu kamu pakai jam kerja sama malam hari ya juga benar jam kerja itu paling 8 jam tambah istirahat sejam gitu sepertiga dari 24 jam kan gitu sepertiganya itu kan jam kerja 2/3-nya masa nggak dipakai gitu apalagi kamu ngirim lamaran yang sifatnya remote perusahaannya nggak ada di Indonesia gitu mungkin waktu kamu ngirimnya siang mereka masih malam gitu-gitu. Nah hal-hal semacam ini yang jadikan pertimbangan dan nggak masalah soal timing gitu ya. Gitu. Memang kalau bisa memang diupayakan di jam kerja gitu. Kalau di luar jam kerja bisa, nggak apa-apa. Biar cepet tadi loh. Daripada ntar tiba-tiba nggak bisa diakses, nggak bisa ngelamar, atau kalau sore kamu ngirim, mereka ngerjainnya berdasarkan yang first in gitu ya, first in first out gitu. Malah kamu udah kesekian gitu. Ya kan? Karena banyak juga case bahwa kandidat sudah ditemukan sebelum CV-mu itu diproses gitu. Karena lamaran yang masuk banyak gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan gitu ya soal jam kerja ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Kita diskusi apa Lalu lagi? gini, Pak, saya waktu kemarin interview itu saya ditanya gaji yang terakhir saya dapatkan di PT sebelumnya dengan aspek gaji yang saya harapkan. Jadi saya harus tulis di formulirnya ya, Pak. Lalu saya tulis gaji terakhir saya dan aspek saya. Lalu Nggak usah sebut angkanya dari ya, nggak usah sebut angkanya. ya Terus ada kenaikan nggak yang dari kamu tulis kira-kira? ada Pak memang Kira-kira berapa persen? mungkin 5%-nya ya Pak. 5%, oke. Terus? Ya, lalu si HR-nya bilang dia tidak bisa memberikan apa yang saya expect gitu Pak. Tapi dia akan komunikasikan lagi dengan si direktur dari PT itu. Iya. Apa mungkin saya ini ya Pak, skill saya, jadi kan kita kan juga harus mempromosikan diri juga ya Pak kalau misalnya kita ngelamar ya. Betul. Gitu. Jadi apa yang salah gitu ya. Jadi saya juga Ya. bingung Pak. Oke, ada dua hal ya. Pertama, dari sisi riset, kedua dari sisi penyampaian. Riset itu adalah kamu coba cari tahu dulu ya perusahaan yang itu gitu ya. Ya. Yang posisinya lagi dibuka gitu. Jadi posisi dulu ya, ngomongin posisi yang dibuka. Misal kamu daftar jadi staff admin gitu. Nah, kamu cari di internet dulu.
gaji staff admin tuh biasanya tuh di rentang berapa sih gitu, ya kan? Gitu. Terus habis itu kamu riset juga lokasi itu UMK menggunakan UMK atau UMR berapa sih gitu. Misalkan gaji jabatan staff katakanlah customer service deh. Customer service itu rata-rata gajinya antara 4 sampai 5 juta misal gitu ya. Terus habis itu kota ini gitu ya. Itu dia UMR-nya itu katakanlah 4 gitu misalkan, ya kan? Habis jadi kan kamu udah ada 2 data tuh. Jadi UMR suatu kota, ya kan? UMR atau UMK suatu kota, kemudian gaji dari posisi yang dibuka itu gitu. Sama kamu juga ada perhitunganmu sendiri. Pada dasarnya itu sekarang tuh kamu butuh berapa gitu. Gitu. Ini aja dulu yang dipertimbangin ya kan. Mungkin kalau ada yang lain misalkan kayak ini perusahaan gede atau kecil. Jadi customer service di misal nih ya, customer service di koperasi gitu sama di bank perkreditan BPR sama di bank pasti beda ya gitu. Walaupun sama-sama customer service ya nggak sih gitu. Iya. Jadi cleaning service di sekolah, jadi cleaning service di bank, di cleaning service di perusahaan multinasional pasti kan juga beda ya gitu, ada perbedaan-perbedaannya walaupun nggak terlalu signifikan misalkan gitu, nggak masalah, yang penting kamu membandingkan nominal yang kamu pengen, hasil riset soal gaji biasanya tuh untuk posisi itu tuh berapa, sama tadi UMR atau UMK yang berlaku di perusahaan itu berapa, kemudian kamu sampaikan menjadi suatu range atau rentang gitu yang dibungkus dengan kalimat promosi diri. Misalkan, berdasarkan kemampuan yang saya miliki selama 2 tahun ini sebagai ini, dan berdasarkan pengalaman saya ini, saya mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Dan itu masih dapat dinego, misalkan kamu nyampainya gitu, boleh. Gitu. Jadi biasakan menyampaikan angka tuh bukan angka tunggal gitu. Kalau memang kadang bisa dinego di tempat gitu, misalkan dinego di tempat gitu. Wah, misalkan kamu ngajuin gitu, saya meminta gaji antara 5 sampai 6 misalkan kamu bilang gitu. Wah, kita nggak bisa memberikan itu 5 sampai 6, tapi nanti kita pertimbangkan. Baik, Bu. Terima kasih gitu ibaratnya gitu. Kira-kira kapan? Pokoknya di akhir nanti disampaikan gitu ya. Kapan saya dapat ini, atau kadang kamu langsung ditembak di tempat, wah kita nggak bisa segitu, kita nggak bisa ngasih 5, kalau 4,5 gimana gitu misalkan gitu kan, ya udah kamu nego lagi aja di sana gitu. Baik, terima kasih Bu atas misalkan feedbacknya gitu kan. Mohon informasi kalau misalkan saya menerima gaji 4,5 juta itu, saya dapat mulai kerja kapan gitu. Wah enggak gitu ya, gitu ya, boleh nego-nego kayak begitu gitu. Jadi kamu boleh menyampaikan semacam itu kan. Yang penting tadi ibaratnya kayak, loh aku kan ngusulin 5 sampai 6, tapi kalau berdasarkan yang aku pengen sebenarnya ya di awal-awal tuh 4 juga cukup gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Atau juga akhirnya nanti kamu bisa melihat gini, jangan melihat suatu benefit itu hanya dari gaji ya gitu, yang dari upah ya. Kan ada tunjangan macam-macam yang harus kamu lihat ya kan. Benefit-benefit macam-macam, bonus dan lain-lain, insentif ini itu, dan bahkan kemungkinan kenaikan gaji tiap tahunnya ya, kemungkinan karir path di mana nanti kamu naik jabatan, ada tanggung jawab, tunjangannya berbeda, benefitnya berbeda gitu kan. Nah, kemungkinan itulah gitu. Ibaratnya kayak yang ada dulu saya syukuri, biar nanti sambil jalan saya menghebatkan diri, saya memberikan kontribusi ke perusahaan, benefit yang saya terima jadi tumbuh lebih besar. Jadi biar ke angka besar itu tidak harus langsung besar gitu. Sama kayak beras sekilo. Sama kayak beras sekilo kan intinya gitu. Kalau kamu ngejar beras sekilo tuh bisa kamu langsung dapat sekilo, bisa kamu kan ngambilin gitu dikit-dikit yang penting kan sekilo kan ibaratnya gitu. Jadi jangan hanya melihat dari benefit saja tapi kemungkinan tumbuhnya juga. Kalau akhirnya kamu dapat gede tapi kemungkinan tumbuhnya nggak ada, stuck di situ, gimana gitu ya kan. Apalagi tadi kamu performanya lebih bagus, ada kemungkinan promosi, ada kemungkinan ini itu, bahkan ibaratnya nanti kalau kamu sistemnya kontraknya habis nggak diperpanjang gitu kan, di tempat lain kamu udah harum gitu. Jadi udah bisa memperoleh pengalaman di sana. Bukanlah kesempatan untuk mengeksplor pekerjaan di sana juga merupakan suatu bayaran ibaratnya gitu. Ya ini pertimbangan orang-orang kan beda ya. Aku cuma ngasih beberapa alternatif pemikiran kan gitu.
Jadi intinya adalah menyampaikannya kayak tadi, sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saya selama sekian tahun itu, atau Iya, iya. berdasarkan pengalaman saya di bidang ini, saya mengusulkan gaji antara sekian dan sekian dan masih bisa di nego gitu, nggak apa-apa, sampaikan kayak gitu. Iya. Tapi riset dulu Beliau ya, sih bilang masih bisa dinego katanya, Mas. ya nggak apa-apa. Gitu. Sampaiin aja, Iya, kalau kamu bisa, kalau mau enggak gitu. Tapi ya tadi sifatnya masih nego dan udah riset ya. Jangan asal nembak angka gitu. Jangan sampai blank lah gitu. Nanti kalau mau belajar interview, lihat di YouTube-ku di playlist dasar tes interview gitu. Itu aku campur tuh interview HR sama iya, user Pak. ada di sana gitu ya. Oke. Masih ada lagi nggak pertanyaan habis ini yang sifatnya general? Kalau nggak ada, aku masuk ke CV nih. Eh, kayaknya cukup, Pak. Oke ya, Yang itu aja oke. pentingnya tadi poinnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang detail ya. Iya, Pak.